Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah memperkenalkan mata kuliah ini, Islam dan Ilmu Sosial Humaniora, adalah upaya untuk menjembatani dua rumpun ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmu sosial humaniora kontemporer dan studi-studi keislaman. Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, khususnya sosiologi, ya, dan tentu saja seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga secara umum, karena di satu sisi mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri universitas. Inilah yang nantinya akan menjadi ciri khas bagi mereka yang pernah belajar di UIN Kalijaga. Karena dua korpus pengetahuan ini, studi-studi keislaman dan studi ilmu sosial humaniora modern, atau ilmu sosial humaniora kontemporer, merupakan dua perspektif atau dua khazanah ilmu pengetahuan yang sangat populer dan banyak dipakai untuk menganalisis situasi sosial kemasyarakatan, untuk memberi komentar terhadap berbagai persoalan, untuk membuat penjelasan terhadap sebuah situasi, ya. Namun keduanya memiliki karakter yang berbeda, berangkat dari arah yang berbeda, dan memiliki logika atau nalar yang berbeda. Sehingga kita sering melihat bagaimana dua perspektif ini saling bersaing, bahkan saling bertentangan, atau mungkin juga bahkan digunakan sebagai alat untuk pertentangan atau permusuhan. Nah, mata kuliah ini membekali mahasiswa, ya, terutama mahasiswa baru, untuk mulai memahami, mulai melihat bagaimana ilmu sosial dan ilmu humaniora modern itu memiliki kerangka yang bisa disatukan dengan studi-studi keislaman. Sehingga tujuannya nanti para mahasiswa akan mulai dengan pelan-pelan menginternalisasi perspektif keislaman yang bernuansa atau dilengkapi dengan perangkat ilmu sosial humaniora serta kajian-kajian ilmu sosial humaniora yang dikerangkai dengan perspektif studi-studi keislaman. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan membicarakan sesuatu yang paling dasar. Ya, kalau kita mulai dari bawah, kita umpamakan dari bawah, ini adalah pembicaraan tentang fondasi. Kalau kita umpamakan ini rumah, maka ini adalah pembicaraan tentang pintu. Ya, karena merupakan topik yang paling awal dan nantinya menjadi bekal untuk memahami topik-topik berikutnya terkait Islam dan ilmu sosial humaniora. Nah, inilah topik yang pertama, yaitu tentang normativitas dan historisitas. Ya, jadi kalau ilmu pengetahuan kontemporer secara umum itu melihat realitas adalah realitas yang sifatnya historis, apa yang ada. Sementara agama itu melihat realitas dari kacamata sudut pandang normatif. Mari kita lihat lebih lanjut sebenarnya apa dua hal ini. Ya.
Realitas memiliki dua jenis. Yang pertama adalah realitas normatif. Apa itu realitas normatif? Yaitu realitas ideal, ya, sesuatu yang ideal. Ideal berasal dari kata ide, ya, sesuatu yang ada dalam pemikiran, sesuatu yang dibayangkan, sesuatu yang seharusnya diharapkan. Tetapi itu tidak selalu ada, melainkan perlu diupayakan, perlu diusahakan, bahkan seringkali perlu diperjuangkan. Nah, karena realitas normatif itu adanya pada ide. Nah, ide itu adalah gagasan, pemikiran. Ideal adalah realitas yang sesuai dengan bayangan kita. Sesuai dengan bayangan kita, tetapi ia tidak selalu nyata. Ya, biasalah. Hidup itu tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita berbicara tentang apa yang kita harapkan, apa yang seharusnya ada, sesuai dengan idealnya. Nah, ini adalah realitas yang sifatnya normatif. Ini adalah suatu realitas yang nantinya akan menjadi sudut pandang utama ilmu-ilmu agama. Kalau kita berbicara ilmu agama, perspektifnya adalah perspektif normatif. Idealnya, harusnya. Ya. Tetapi fakta kehidupan itu tidak hanya berisi hal-hal yang seharusnya. Banyak dari realitas atau separuh dari realitas itu adalah realitas historis. Selain realitas normatif, ada realitas historis. Apa itu realitas historis? Adalah realitas yang terjadi. Ya, apa yang ada, apa yang kita alami, apa yang kita lalui, apa adanya. Itu adalah realitas historis. Kita ada di mana, kita melakukan apa, kita berasal dari mana, apa yang kita saksikan. Itu adalah realitas historis. Apa yang terjadi? Satu hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan realitas normatif di atas, realitas historis ini tidak selalu ideal. Ya, apa yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, dua hal inilah yang harus selalu kita pahami dalam rangka kita mendalami, ya, hubungan antara ilmu sosial humaniora dengan Islam atau dalam hal ini studi-studi keislaman. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini kita berjumpa dengan realitas atau dengan situasi yang mengandung realitas normatif sekaligus juga mengandung realitas historis. Disinilah kita berjumpa dengan sebuah realitas yang menampakkan wajahnya dua-duanya sekaligus. Nah, ini saya dapatkan dari clipping, clipping koran. Bukannya mengaji, santri ini justru mencuri di masjid. Ini masih ada berita di bawahnya, tetapi saya tutup karena tidak relevan. Nah, di sini kita berjumpa dengan dua realitas. Ya, yang pertama adalah mengaji. Seorang santri itu tugasnya adalah ya,
mengaji. Ini normatifnya, harusnya, idealnya. Seorang santri karena disebut santri karena dia mengaji. Dengan kata lain, idealnya harusnya tugas seorang santri, kegiatan seorang santri, aktivitas seorang santri adalah mengaji. Mencuri HP di masjid. Jadi bukannya mengaji, tetapi ketika di masjid dia justru mencuri. Ya. Sehingga dua hal ini memberi pemahaman kepada kita bahwa apa yang normatif, yang ideal bahwa seorang santri itu harusnya mengaji, idealnya mengaji, ternyata malah justru mengambil milik orang lain, melakukan hal-hal yang berdosa, ya, mencuri, sehingga idealitas ini tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini membawa kepada kita situasi konkret bagaimana dua perspektif atau dua realitas itu hadir pada satu saat. Ya, ini adalah landasan pintu masuk kita mengapa Islam dan ilmu sosial humaniora atau studi-studi keislaman dan studi-studi ilmu sosial humaniora itu harus selalu diletakkan secara bersama-sama. Karena keduanya mewakili perspektif yang berbeda. Ya, mengapa memahami normativitas dan historisitas ini penting? Ya, mengapa membedakan, kemampuan untuk membedakan bahwa realitas itu ada dua sisi, ada sisi normatif dan sisi historis itu penting, karena ini nanti akan membawa kita kepada kedewasaan intelektual. Ya, kedewasaan intelektual. Karena, dengan kata lain, kalau kita tidak mampu membedakan bahwa realitas itu ada yang normatif, ada yang historis, maka kita akan terjebak kepada perspektif atau sikap mental, sikap pemahaman ya. Kalau kita gagal memahami perbedaan antara realitas normatif dengan realitas historis, maka kita akan terjebak kepada pemahaman yang tidak dewasa. Pemahaman yang tidak dewasa ini bisa membawa pada sikap yang tidak dewasa dan akhirnya bisa membawa pada perilaku yang tidak dewasa. Apa itu pemahaman yang tidak dewasa? Ya. Kegagalan memahami historisitas dan normativitas itu akan membuat kita pertama, kalau kita menolak historisitas, artinya bahwa menganggap realitas historis itu tidak ada. Ini salah satu kegagalan memahami perbedaan antara normativitas dan historisitas itu. Ya. Maka kita tidak bisa menerima kenyataan kehidupan. Ya. Seolah-olah hidup itu baik menurut kemauan kita. Ya, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menerima kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ideal kita. Jadi kalau ada berita seperti ini, ya, ada laporan seorang santri ditangkap karena mencuri di masjid, kemudian dimuat di media massa. Maka orang-orang yang gagal memahami normativitas dan historisitas, dia akan menolak
atau salah satu bentuk kegagalan itu adalah menolak historisitas. Ya, tidak bisa menerima bahwa ada realitas yang tidak ideal. Akibatnya apa? Ya, tidak bisa menerima kenyataan. Lalu menyalahkan pihak lain. Ya. Oh, nggak betul itu hoak itu adalah apa? Ini hoak itu mendiskreditkan santri. Ya. Itu dianggap sebagai mendiskreditkan santri. Itu mencemarkan nama buruk santri. Itu berita dari pihak-pihak yang tidak suka pada kelompok santri. Nah, itu adalah sikap dari contoh dari pemahaman yang salah yang akhirnya menimbulkan sikap yang tidak dewasa. Jadi ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, dia tidak bisa menerima. Kalau ada kelompoknya yang salah, apalagi terkait dengan agama, kalau ada orang Islam yang berbuat salah, orang Islam yang melakukan kejahatan, maka kita tidak bisa menerima. Kita akan mengatakan, wah ini pasti buatan asing, wah ini pasti buatan Yahudi, ini pasti buatan musuh-musuh Islam. Ya, itu karena kita gagal memahami perbedaan antara atau gagal memahami bahwa realitas itu ada dua, yaitu realitas normatif, tetapi juga ada realitas historis. Ya. Jadi bentuk kegagalan yang pertama adalah tidak bisa menerima realitas, dan ketika ada realitas yang tidak sesuai dengan angan-angan kita, dengan bayangan kita, maka kita akan mencari kambing hitam. Kita akan menyalahkan orang lain. Itu nggak betul itu. Itu hanya orang yang tidak suka dengan kita. Itu ulah musuh-musuh kita. Ya, orang yang ingin menghancurkan kita. Gitu ya. Jadi kalau kita mendengar, kalau ada orang yang mengatakan demikian, itu adalah indikasi orang yang belum pernah belajar mata kuliah Islam dan ilmu sosial humaniora. Karena dia gagal menerima historisitas. Yang kedua, kegagalan tersebut akan membawa kepada menolak normativitas. Apa itu menolak normativitas? Adalah sikap frustrasi terhadap kehidupan. Nah, mungkin orang itu pernah kecewa masa lalunya ya, sehingga menolak normativitas. Ketika membaca berita begini, dia akan mengatakan, sudah seperti saya bilang, katanya. Percuma saja belajar agama. Agama itu nggak ada gunanya. Tidak membuat seseorang lebih baik, karena akhirnya sama saja. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, kegagalan memahami realitas atau kegagalan memahami perbedaan realitas normatif dan realitas historis, bahwa kehidupan itu ada dimensi normatif, ada dimensi historis. Yang pertama adalah menolak kenyataan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka akan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah menolak normativitas. Kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka orang yang gagal memahami realitas normatif dan realitas historis akan menolak upaya untuk
memperbaiki kehidupan. Dia akan mengatakan bahwa belajar agama itu percuma. Karena toh santri juga pada akhirnya mencuri. Nah, agama tidak ada pengaruhnya. Agama atau tidak beragama atau tidak beragama sama saja. Karena toh pada akhirnya itu akan ditentukan oleh pribadi masing-masing. Kalau orangnya baik pasti baik, kalau orangnya tidak baik ya meskipun belajar agama tetap saja tidak baik. Ya, ini adalah contoh bentuk sikap frustrasi terhadap kehidupan, menolak normativitas, tidak percaya kalau kehidupan itu punya nilai normatif, punya sesuatu yang ideal. Hidup itu dianggap tidak memiliki idealisme atau tidak ada idealisme dalam kehidupan, ya hidup itu apa adanya begitu saja, ya termasuk upaya untuk memperbaiki kehidupan dianggap tidak memiliki nilai. Agama yang merupakan salah satu fondasi atau tiang untuk menjaga kebaikan kehidupan dianggap tidak memiliki nilai. Ya, dari sini mudah-mudahan kita sudah bisa memahami bahwa kehidupan itu memiliki dua sisi atau realitas kehidupan itu memiliki dua sisi atau dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi normatif, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang ideal. Ya. Sementara realitas yang kedua adalah realitas historis, sesuatu yang apa adanya. Ya. Yang keduanya harus dilihat sebagai dua hal yang berbeda. Kita akan menjadi dewasa kalau bisa memahami bahwa hidup itu ya ada normatifnya yang perlu diperjuangkan. Tetapi juga ada realitas historisnya yang harus diterima. Ya, kalau kita punya teman, kita mengharapkan seorang teman itu akan setia, saling membantu, saling menolong. Kita sendiri harus berjuang untuk menjadi teman yang setia, saling membantu dan saling menolong. Tetapi ketika ada kenyataan bahwa ada teman kita yang mungkin tidak setia atau tidak mampu menolong. Harusnya dia bisa menolong tetapi tidak menolong. Itu kita tidak boleh frustrasi, ya. Karena memang realitas itu seperti itu. Ada yang normatif, ada yang historis. Kalau kita dewasa, maka kita akan bisa mencari mengapa historisitas atau kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi dengan bisa membedakan ini, maka ini akan menjadi tanda tanya. Mengapa ada seorang santri yang idealnya itu mengaji, tetapi malah justru mencuri? Nah, dengan kita bertanya mengapa, maka kita akan mengkaji. Setelah kita mengkaji, kita akan mengetahui sebabnya. Ya, oh mungkin karena dia salah pergaulan. Ya. Seorang santri tapi pergaulannya dengan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang suka nongkrong-nongkrong malam itu, sehingga dia terpengaruh perilakunya. Atau mungkin karena dia terdesak, tidak punya uang untuk kebutuhan yang mendadak, saudaranya sakit atau dia harus menyelesaikan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara kepada orang lain, tidak bisa menceritakan situasinya kepada orang lain, dan dia terdesak untuk mencuri. Nah, semua ini tidak bisa kita asumsikan. Jadi kalau ada seseorang itu mencuri ya, tidak bisa kita katakan serta-merta oh dia jelek karena mencuri, oh dia tidak bersalah karena ini. Itu harus kita ketahui dulu. Makanya di dalam kehidupan kriminal ini ya, itu ada ungkapan praduga tidak bersalah. Artinya sebelum dibuktikan di pengadilan, seseorang itu tidak bisa kita katakan bersalah. Karena di pengadilanlah akan dicari kebenarannya. Apakah dia mencuri atau tidak, mengapa dia mencuri. Ya,
Ini hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita menerima bahwa realitas itu ada yang normatif dan ada yang historis. Ada yang ideal, karena ada yang ideal, maka harus ada upaya untuk karena ada yang ideal, maka harus ada upaya untuk memperjuangkan idealitas. Ya. Tetapi di sisi lain, selalu ada dimensi historisitas. Dan ketika kita memahami atau kita bisa menerima historisitas yang tidak sesuai dengan normativitas, tidak sesuai dengan kenyataan, ya, maka kita akan punya kesempatan untuk mempelajari mengapa realitas tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dengan mempelajari itu kita akan semakin bisa memperbaiki kenyataan, memperbaiki kehidupan menjadi semakin ideal. Di sisi lain kita juga bisa memahami idealitas tidak dengan cara membabi buta, tidak dengan menyalahkan pihak lain apabila kita menemukan realitas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.